Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan terangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang selanjutnya, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu dapat berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang beku, kaku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai dengan keadaan. Yang selanjutnya adalah universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan dilanjut, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah khusus untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati.
karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: satu, meniadakan kepicikan; yang kedua, menyedikitkan tugas; yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur; yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia; yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Dan selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberi hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberi hukuman rajam bagi pezina, dan kebiasaan berpakaian belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaga demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagiannya lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahawa ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau ihtiraran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu mu'akkulah al-mana atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan kulakukan hal ini." Bersifat ta'akuli kedua, yakni ta'akuli terbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar ma'akulah al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.